Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 20310501003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian jurnal umum, yaitu jurnal umum adalah sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi, jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk jurnal umum. Yang pada kolom pertama ini adalah nama perusahaan. Yang diisi adalah nama perusahaan seperti contohnya PT Pertamina seperti itu. Dan di bawah kolom kedua ini adalah jurnal umum. Dan yang ketiga ini adalah kolom ketiga ini adalah periode. Periode ini diisi bulan dan tahun. Seperti contohnya periode Januari 2021 seperti itu. Dan lanjut dalam kolom-kolom ini seperti contoh soalnya kayak gini. Tanggal 2 dan Ibu Sarah ini mendirikan usaha mesin jahit yang dinamakan Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta seperti itu. Nah, di sini tanggal ini dicatat tanggal bukti transaksi itu. Seperti kan contoh soalnya ini pada tanggal 2, diisi tanggal 2. Bukti transaksi ini tidak apa-apa tidak diisi. Dan yang ke kolom selanjutnya ini adalah nama akun keterangan. Nama akun keterangan ini nama seperti contoh soalnya yang tadi ini, Ibu Sarah mendirikan usaha dengan bernama Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta. Menyetor uang ini adalah kas ini bertambah 15 juta kan. Nah, 15 jutanya ini masuk ke debit. Nah, begitu. Dan selanjutnya ini modal. Kan modal berkurang. Modalnya di bawah nama akun keterangan ini diisi modal. Modal ini berkurang dimasukkan di kredit. Kalau ini debit dan kredit ini diisi yaitu bertambahnya atau berkurangnya suatu nama akun keterangan ini. Seperti kas bertambah masuk ke debit. Kalau modal berkurang masuk dalam kredit seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh jurnal umum seperti contoh soal pada berikut ini, yaitu yang soal pertama ini adalah tanggal 2 Desember Ibu Sarah mendirikan usaha jahit dengan nama Jahit Express dengan menyetor uang sebesar 15 juta seperti itu. Nah, diisi tanggal ini diisi tanggal transaksi itu kan dalam soal adalah tanggal 2 Desember diisi tanggal 2 diisi 2 gitu. Dan nama akun keterangan ini diisi kan seperti soal itu menyetor uang sebesar 15 juta. Otomatis menyetor uangnya ini adalah kas. Kasnya ini bertambah. Kas ditulis kas. Kalau bertambah ini ditaruh di debit. Ditaruh sebesar 15 juta. Ditaruh di debit, dicatat di debit 15 juta. Dan menyetor uang sebesar 15 juta. Ini masuk dalam modal. Menyetor uang sebesar 15 juta. Modalnya ini berkurang, dicatat modal. Modalnya berkurang, dicatat di kredit sebesar 15 juta seperti itu. Dan contoh soal yang nomor 2 ini yaitu tanggal 6 Desember dibeli mesin jahit dengan tunai 2 juta. Nah,
Seperti yang tadi, tanggal ini diisi tanggal transaksi, yaitu tanggal 6 kan, di soal dicatat 6. Dan nama akun keterangan ini yaitu dibeli mesin jahit dengan tunai 2 juta. Mesin jahit ini kan peralatan, dicatat peralatan. Peralatan ini bertambah sebesar 2 juta, masuk dalam kolom debit. Ditulis 2 juta dan di bawahnya ini adalah dibeli mesin jahit, yaitu masuk dalam kas. Kasnya ini berkurang, dimasukkan dalam kolom kredit seperti itu, yaitu 2 juta. Seperti itu contohnya rangkaian mengenai jurnal umum. Ini harus balance antara debit dan kredit, harus balance. Seperti 15 juta, kredit ini 15 juta, debit yang tanggal 6 ini 2 juta, kredit 2 juta, ini harus sama, seperti itu. Baik, begitu saja presentasi saya. Ketika ada salah kata atau tutur kata yang kurang mengena di hati teman-teman sekalian, saya pribadi meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leili Dwi Sagita, NIM 2041050100006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Dimas. Penjelasan yang pertama yaitu syarat jual beli. Perusahaan dalam melakukan perdagangan biasanya bersepakat pada syarat jual beli. Syarat jual beli ini biasanya disepakati sebelum transaksi penjualan atau transaksi pembelian. Macam-macam syarat jual beli di sini ada 4. Yang pertama ada franko gudang. Franko gudang berarti bahwa penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Penjualan diakui bila barang telah sampai di gudang pembeli. Yang kedua ada FOB. FOB terbagi menjadi 2, yaitu FOB shipping point dan FOB destinasi. FOB shipping point berarti syarat perdagangan adalah si penjual hanya bertanggung jawab ketika barang telah keluar dari gudang, sehingga ketika terjadi yang tidak diinginkan di perjalanan itu resiko ditanggung pembeli. Kalau FOB destinasi itu hampir sama dengan franko gudang, jadi si penjual bertanggung jawab penuh atas barang yang dijual sampai ke gudang pembeli. Yang ketiga ada CIF. CIF di sini artinya bahwa penjual harus menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian. Dan yang terakhir ada potongan harga. Potongan harga ini istilahnya sama dengan diskon. Diskon itu dibagi 2. Yang pertama diskon tunai. Diskon tunai di sini yaitu harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit yang disepakati. Semisal contoh 2/10 N/30. Itu berarti mendapat diskon 2% ketika membayar di 10 hari pertama, dan ketika membayar di hari ke-11 sampai ke-30, hari ke-30 itu membayar penuh. Yang kedua ada potongan perdagangan. Bentuk lain dari potongan perdagangan adalah pemberian potongan dalam hal membeli dalam skala besar dan sifatnya musiman, yaitu pada saat adanya promosi. Contoh seperti kopi kapal api itu kan beli 2 gratis 1, itu sama halnya dengan promosi. Materi selanjutnya yaitu tentang buku besar. Pengertian buku besar yaitu kumpulan rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan perusahaan. Atau lebih mudahnya yaitu buku besar tempat untuk memindahkan atau mentransfer transaksi dari jurnal umum dan juga jurnal khusus. Bentuk buku besar di sini ada 3 macam, yaitu T sederhana, skontro, dan saldo. Saldo terbagi menjadi 2, yaitu saldo tunggal dan saldo rangkap. Buku besar bentuk T sederhana, bentuknya T ya. Nama rekening diisi di atas garis bagian tengah, misalnya kas, piutang, itu juga diisi dengan nomor akunnya juga. Debit itu di bagian di sisi kiri dan kredit itu di sisi kanan. Yang kedua yaitu buku besar berbentuk skontro. Buku besar bentuk skontro ini sama halnya dengan buku besar berbentuk T. Hanya saja di sini berupa kolom dan terdapat beberapa tambahan, yaitu kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah pada sisi debit maupun sisi kredit, seperti itu. Kalau kayak nama rekening, terus nomor rekening itu sama saja dengan berbentuk T. Ketiga yaitu berbentuk saldo. Bentuk saldo akan lebih mudah karena dapat mengetahui secara langsung saldo setiap saat dalam mencatat tiap-tiap perubahan masing-masing rekening.
Berbeda dengan berbentuk T tadi, kalau bentuk T itu kan atau bentuk skontro itu kan jumlah akan diketahui ketika akhir periode atau setelah selesai semua transaksi. Kan tapi ketika bentuk saldo itu akan ketika terjadi perubahan itu jumlahnya diketahui seperti itu. Buku besar bentuk saldo ini kan ada dua, yaitu saldo tunggal dan saldo rangkap. Bedanya saldo tunggal dan saldo rangkap yaitu kalau saldo tunggal kan isinya hanya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Kalau saldo rangkap, tanggal, keterangan, ref, referensi, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Yang terakhir yaitu pemindahan atau posting. Posting adalah proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Di sini saya ada contoh memposting dari jurnal umum ke buku besar berbentuk T sederhana. Bisa dilihat di sini sudah jelas ya, ketika kas itu dari jurnal umum masuk di debit, ketika diposting ke buku besar juga masuknya di debit. Ketika kas itu masuk di kredit, ya dipostingnya ke buku besar juga masuk di kredit. Itu menyesuaikan, maksudnya antara debit dan kredit itu menyesuaikan dengan jurnalnya, entah itu jurnal umum atau jurnal khusus. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Firdaus, NIM 2011-05-01-0021. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian neraca saldo. Di sini definisi neraca saldo ialah sebagai daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Ringkasannya, neraca saldo disusun secara penyusunan buku besar. Akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis sesuai dengan kode akun atau tidak boleh acak. Neraca saldo adalah suatu buku yang memiliki konten dalam bentuk daftar yang menjelaskan pengumpulan saldo yang berasal dari yang memiliki oleh setiap akun pihak-pihak yang berkepentingan. Neraca uji coba memiliki beberapa kolom utama yang digunakan dalam menjalankan proses pengumpulan data. Nah, kolom tersebut mencakup kolom neraca itu sendiri, kolom biaya produktif, estimasi ukuran laba atau rugi dari suatu transaksi, dan kolom pemberian dan penjualan. Neraca saldo ini umumnya diterbitkan pada akhir periode yang akan digunakan sebagai evaluasi. Pada neraca saldo ini akan menunjukkan stabilitas ekonomi yang dilakukan dalam proses tersebut. Nah, kedua, bentuk neraca saldo. Nah, bentuknya neraca saldo itu terdiri dari nomor akun, nama akun, keterangan, debit, sama kredit. Nah, keterangan kode kolom yang pertama ini kode kolom nomor akun. Kolom adalah nomor akun ini akan diisi dengan nomor rekening transaksi. Misalnya, transaksi dengan nomor rekening jenis kas biaya nomor akun diambil dari buku transaksi. Nah, nomor atau kode akun ini harus ditulis secara sistematis atau berurutan. Mulai dari kode 1 menunjukkan kode atau harta hingga kode 4 dan dituliskan kode biaya. Nomor 2, kolom nama akun. Dalam kolom nama akun ini harus dapat diisi dengan nama akun yang ingin Anda isi dengan neraca saldo, biasanya diambil dari buku besar seperti perusahaan. Nah, ketiga, kolom debit. Kolom debit berikut berisi saldo pada setiap akun yang memiliki total saldo kredit sesuai dengan apa yang ada dalam buku besar. Nah, kolom keempat, kredit. Kolom berikut ini berisi saldo setiap akun yang memiliki total saldo kredit sesuai dengan apa yang ada di dalamnya buku besar. Nah, penjelasan yang terakhir, contoh neraca saldo. Nah, di sini saya nge-share makalah contoh neraca saldo bagaimana itu, termasuk kode akun, nama akun, debit, sama kredit. Itu terdiri dari kode akun 11, nama akun kas, debitnya itu 6.650.000. Itu contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.